Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rayu. Selamat datang di channel Songo Boto Horror Drawing Story. Sing turung subscribe ndang subscribe reo. Subscribe iku gratis, tak anteni do reo temen do reo. Ojo lali, ojo kesuwen. Kesuwen deh reo. Cerita kali ini masih di seputaran rumah tua titipan. Dan di bagian ini kami beri judul Ya, sosok ini kami namakan Mbah Joyo karena wujudnya sih tidak begitu menyeramkan, seperti layaknya manusia biasa. Akan tetapi, kelakuannya itu loh, terkadang sedikit menjengkelkan. Yang mengalami kesialan kali ini adalah omku. Dia adalah saudara dari ibuku yang jauh-jauh datang dari Jogja mengendarai motor. Dia adalah biker sejati, tidak pernah takut apapun. Akan tetapi, ya mungkin kesialannya akan datang kali ini di rumah ini. Masih saya sebagai Didi yang bercerita, seorang narasumber langsung yang menceritakan semua ini. Tidak perlu menunggu lama, kita langsung saja cerita. Tak seberapa lama terdengarlah suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, jawab ibuku. Tidak perlu menunggu lama, ibuku pun membukakan pintu untuknya. Dan benar saja yang datang adalah omku. Dan ibuku pun langsung mempersilahkan masuk. Selamat datang om, monggo masuk. Ibuku pun langsung menunjukkan kamar yang sudah disiapkan untuk omku. Ya, sekedar untuk menaruh barang-barang bawaannya. Tanpa basa-basi, ibuku pun menyuruh omku untuk segera membersihkan diri. Ya, syukur-syukur mandi karena sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Kami masih percaya tidak bagus untuk melakukan suatu hal terutama mandi di saat maghrib tiba, atau kita biasa sebut dengan surup. Apalagi yang masuk rumah adalah seseorang yang habis dari bepergian jauh. Sehabis sholat maghrib, bapak dan ibuku mengajak omku untuk makan bersama. Ya, sekalian ngobrol-ngobrol, tanya-tanya kabar dari saudara-saudara yang ada di Jogja. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 7.30 malam, omku pun berpamitan kepada bapak ibuku untuk segera menuju ke kamar. Sepertinya dia ingin rebahan, karena sejak dari tadi dia datang, dia belum sama sekali istirahat. Mungkin karena efek kelelahan yang awalnya niatnya adalah rebahan, omku ternyata benar-benar tertidur. Sangat pulas sekali. Akan tetapi, sekitar pukul 2.30 dini hari, omku pun terbangun dengan kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya pun terasa pegal-pegal. Di sana-sini terasa sakit sekali. Dan posisi terbangunnya waktu itu, tubuh omku berada tidak seperti semula. Kepalanya sudah berada di bawah tempat tidur, sedangkan kedua tangannya terkulai lemas di lantai. Omku pun lantas mencoba bangun dengan susah payahnya. Tubuhnya terasa sakit semua, terutama di bagian mulut. Dia pun tetap mencoba untuk berdiri dan segera keluar dari kamar, menuju ke ruang tamu untuk sekedar duduk-duduk menenangkan diri. Dia pun mencoba tidur lagi di kursi ruang tamu, tapi apa daya, matanya sulit sekali untuk diajak kompromi, sampai akhirnya subuh tiba. Setelah adzan subuh tiba, bapak dan ibuku pun terbangun. Mereka keluar dari kamar dan alangkah kagetnya melihat omku terduduk di kursi ruang tamu. Lantas bapakku mengajak omku untuk sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, mereka pun duduk semeja, ngobrol-ngobrol sembari minum teh yang dibuatkan oleh ibuku. Tapi keanehan mulai terlihat pada omku. Ia selalu memegangi mulutnya. Bapakku pun menanyakan perihal itu. "Kenapa dengan mulutmu, Dek?" tanya bapakku. "Ini mas sakit," jawab omku. Ibuku pun mendengar obrolan mereka, dan seperti mak-mak lainnya, dia pun begitu kepo. Dia pun ikut duduk bersama mereka. "Ada apa sih om?" kata ibuku. Omku pun awalnya enggan untuk bercerita, akan tetapi ibuku memaksa, saking keponya mungkin. Dan akhirnya omku pun bersedia bercerita. "Begini mas, mbak, duh, lagi wae arep cerita kok malah lali. Nek romantan wangel banget lali nih. Kadang-kadang sampai kegawa mimpi," jawab omku.
Pada malam itu sekitar pukul 7.30 malam ketika omku berpamitan kepada bapak ibuku untuk menuju ke kamar. Ya, niatnya untuk rebahan. Namun ternyata bapakku mengikuti omku sampai ke kamarnya. Bapakku mengingatkan omku untuk sholat isya terlebih dahulu, sebelum nantinya malah ketiduran sampai pagi. Karena ditakutkan di tengah malam nanti akan ada yang membangunkan dia. Iya mas, jawab omku. Akan tetapi omku sangat keletihan dan akhirnya dia pun tertidur pulas. Di saat dia tertidur pulas, lehernya terasa ada yang menyentuhnya. Dingin sekali. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas dan sosok tangan yang menyentuhnya mencoba menggerakkan tubuh omku sampai posisinya terduduk. Dan tiba-tiba sosok itu mendorong leher omku sampai dia terjerembab dan bagian mukanya membentur sisi tempat tidur yang terbuat dari kayu. Aduh, teriak omku, dan seketika itu omku terbangun dan merasakan bagian mulutnya terutama giginya sakit sekali. Dan seperti kalian tahu, akhirnya omku pun mencoba untuk bangun dan berjalan sampai ke ruang tamu. Begitulah mbak, mas, ceritanya. Ada yang benar-benar mencoba membangunkanku semalam. Bapakku pun kemudian mencoba untuk menenangkannya. Ya, sambil minum-minum teh. Dan di kesempatan itu juga, omku sekalian berpamitan. Mungkin siang nanti dia akan melanjutkan perjalanannya ke Denpasar, Bali. Omku mampir di rumah ini dan menginap. Tujuannya adalah untuk silaturahmi, sekaligus untuk istirahat. Karena rumah ini sangat cocok untuk transit. Jaraknya sih sekitar 50 meter saja dari jalur provinsi. Tentang rumah ini sudah kita ceritakan di RTT Part 1, jadi kalian bisa menyimak ceritanya di video sebelum ini. Dan linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah kisah omku bertemu dengan Mbah Joyo di rumah tua titipan ini, yang mungkin tidak pernah akan dia lupakan. Jangan lupa tekan tombol merah dan loncengnya, dan tunggu video berikutnya. Terima kasih.